Udah. Itu mic-nya jangan nyala, mantul nih. Agak jauh berarti ya. Coba. Masih. Halo, coba nggak bisa join tuh. Tes. Mantul nggak? Mulai aja deh. Aku mau ngirim udah sini aja. Ya. Tapi nanti sini dekat. Oh ya udah nggak apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi, perkenalkan nama saya Satria Nugraha dari Angkatan 2022. Oke, di sini saya diamanahkan sebagai penutor perpindahan panas. Nah, untuk soalnya ini saya ambil dari soal tahun lalu ya. Ini punya Abang 21. Nah, sini ada 3 soal. Jadi soal pertama ini yang tipe B ya. Sebenarnya tipe A sama tipe B ini cuman beda angka aja sebetulnya. Tergantung kalian dapat tipe yang mana. Yang pertama soalnya suatu jendela terbuat dari kaca yang memiliki tebalnya 4 mili. Atau L-nya 4 mili. Nah, temperatur permukaannya, surface-nya ini dalam dan luarnya adalah 20 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius. Jika dimensi permukaan kacanya itu 4 kali 2 meter, nah ini panjang kali lebarnya, dan nilai konduktivitas kacanya ini 2,5 watt per meter Kelvin, atau nilai H-nya. Nah, kita disuruh menentukan perpindahan panas yang terjadi pada jendela kacanya. Nah, oke. Mungkin bisa langsung aja ya. Nah, ini tadi diketahui kan, untuk tebalnya 4 mili, dan untuk luasnya itu panjang kali lebar kan, 4 mili kali 4 meter kali 2 meter. Itu nilai luasnya adalah 8 meter kuadrat. Nah, untuk tebal ini dikonversikan dulu ke dalam satuan meter. Jadi 0,004 meter. Maaf, ini ada tulisan. Nah, ini kan kita udah dapat nih nilainya nih, nilai tebalnya, luasnya, baru nilai PI-nya, suhu dalam, itu 20 derajat Celcius. Dan suhu luarnya, ini nilainya 8 derajat Celcius. Lalu nilai konduktivitas tadi, itu 2,5 watt per meter Kelvin. Nah, lalu kita menggunakan hukum konduksi satu dimensi atau steady state-nya pada bidang datar. Nah, ini udah jadi rumus jadinya ya. Jadi nilai konduksi pada satu dimensi, rumusnya seperti ini: konduktivitas kali luas area dikali dengan perbedaan temperatur antara temperatur dalam dengan temperatur luar dibagi dengan ketebalan dindingnya. Nah, nilai K-nya ini kalau kita substitusikan itu 2,5 watt per meter Kelvin. Ini nggak gue tulis satuannya karena takut terlalu panjang. Nah, ini nilai A-nya itu 8 meter kuadrat. Sini ya.
Nah, dikali dengan 12 Kelvin. Nah, kenapa 12 Kelvin? Sebetulnya kalau mau nulis 12 derajat Celcius juga nggak apa-apa, karena nanti hasilnya pun sebetulnya bakal sama, 12 juga. Jadi secara mungkin numeriknya itu terserah kalian menulisnya Celcius atau Kelvin. Cuman kalau di perpindahan panas ini umumnya kita menggunakan satuan Kelvin pada nilai akhirnya atau nilai outputnya. Seperti itu. Oke, ini ditambahin dulu. Nah, jadi nanti ketika udah dihitung, nilainya hasilnya adalah 60.000 watt. Jadi untuk nomor 1 itu nilai Q-nya ya, atau konduksi atau dimensinya ini adalah 60.000 watt. Kalau mau dikecilin sebetulnya bisa, jadi pangkatnya ini atau satuannya ini adalah kilowatt ya. 60 kilowatt. Nah, cuma nanti tetap yang dipakai itu di 60.000 wattnya aja. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau kita mau nyari nilai fluxnya itu rumusnya adalah Q per A. Nah, ini juga ditanyakan sebetulnya di soalnya ya. Jadi perpindahan panas yang terjadi pada jendela kaca tersebut. Nah, ini nilai akhirnya itu adalah 7.500 watt per meter kuadrat. Jadi dari nilai konduksinya tadi 60.000 watt dibagi dengan luas areanya, yaitu 8 meter kuadrat. Jadi nilai perpindahan panasnya adalah 7.500 watt per meter kuadrat. Oke. Mungkin di nomor 1 ini ada yang mau tanya dulu nggak? Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Siapa yang nanya, Bang? Aman ya? Ada nanya itu? Yang Q double dot itu Ajis ya? Yang Q double dot ini Q strip 2 ini ya, itu di rumusnya kan Q per A, tapi kalau di buku ini dia A dikali Q, Bang. A kali Q ini mungkin beda versi ya. Sebetulnya ini kan kita mau nyarinya berdasarkan ini juga ya, luas areanya. Kalau satuan akhirnya kan dia, kalau flux panas ini dia watt per meter kuadrat. Mungkin kalau di buku gue nggak tahu ya gimana itunya, karena udah lupa juga. Cuman mungkin kalau secara umumnya sih yang gue dapet sih ini rumusnya Q per A, watt per meter kuadrat. Kalau yang di buku itu satuan akhirnya apa dia? Watt, Bang. Watt ya. Nah, kalau itu ini kan sebetulnya kalau yang double action lah sebagai nyebutnya, itu kalau kita mau nyari perpindahan panasnya ini berdasarkan luas areanya. Kan tadi lu bilang nilai akhirnya itu kan dia tadi. Nah, ini kan watt kan. Nah, kalau misalnya nilai akhirnya adalah watt, cukup yang dipakai nilai ini aja. Tapi kalau misalnya kita mau melihat nilainya ini berdasarkan luas areanya dari yang diketahui kan 4 meter kali 2 meter ini, berarti yang dipakai ya tadi nilai ini gitu. Gimana? Oke, Bang, aman, Bang. Nah, mungkin ada beda referensi sih. Karena kalau KI itu biasanya banyak rumus dari beberapa referensi gitu. Cuman kalau untuk hasil akhirnya sebetulnya sama kok. Itu aja. Nah, untuk nomor 2
ini tadi, nah ini oven terbuat dari dinding komposit, ada 3 material yang berbeda. Nilai konduktivitasnya itu sebenarnya ada A, B, dan C, cuman yang B ini tidak diketahui. Jadi cuma A sama C-nya aja. Jadi Ka itu 40 watt per meter Kelvin, Kc-nya 80 watt per meter Kelvin. Nah, ketebalan material A itu dia di 1 meter. Nah, ketebalan di material C 0,6. Nah, B ini dia diapit antara A dan C, itu ketebalan juga 0,6. Namun, KB-nya ini atau konduktivitas termalnya tidak diketahui. Jadi nanti kita nyari KB-nya ya, di 2 nomor C-nya ini. Nah, pada sebuah pengukuran untuk operasi tunas steady state, ini temperatur luarnya itu mungkin T out ya, itu 40 derajat Celcius, dalamnya ini T ini 900 derajat Celcius. Nah, untuk udara panas dalam oven itu yang tidak diketahuinya itu 1000 derajat Celcius, dan koefisien konveksinya itu di 30 watt per meter kuadrat Kelvin. Ini nilai-nilai yang diketahui. Terus kita lanjut dulu. Nah, ini tadi kan diketahui nilai Ka-nya 40 watt per meter Kelvin kan, dengan ketebalannya itu 1 meter. Nilai Kc-nya pun 80 dengan ketebalannya 0,6. Nah, mungkin ini belum gua tambahin nilai ketebalan dinding B-nya ya, gua tambahin dulu Kak. Nah, ini udah gue tambahin keterangan untuk ketebalan dindingnya. Terus nilai temperatur dalam itu 900 derajat Celcius, sesuai diketahui di soal ya. Selanjutnya, ini kita gambar rangkaian kan. Karena di nomor 2 ini, pertama ini kita gambarkan rangkaian termalnya. Tadi gue coba ngegambar sih, ada kemungkinan kayak gini untuk rangkaiannya. Nah ini TS ini jadi temperatur dari dalam dulu, terus ini 1/HA ini dia konveksinya, air konveksi atau resistensi konveksi. Konveksi di dalamnya itu 1/HA atau 1/HIN. Nah kita masuk ke resistansinya ke lapisan yang A ya, material A. Sebenarnya rumus umumnya itu L per K. Jadi nilai panjang atau ketebalannya itu, ketebalan dindingnya dibagi dengan nilai konduktivitas termalnya. Cuma ini kan hanya rangkaian saja, jadi nilai-nilainya tidak perlu dimasukkan. Nah ini contoh bentuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nanti berakhir di T hingga ini. Ini ibaratnya temperatur apa ya, bebas lah gitu ibaratnya. Cuma tetap ada nilainya nanti. TS out-nya ini sebelum dia kan habis perpindahan panas kan dia keluar kan. Cuman dia belum masuk ke udara bebas. Jadi masuknya ke surface out gitu. Oke. Nah ini juga yang nomor 2B itu sabar. Kita ngitung flux panas totalnya. Nah, Q double action-nya. Nah, terus ini. Nah ini. Dengan nilai-nilai yang diketahui sebelumnya, kita bisa menghitung ya. Nilai daripada flux panas totalnya. Nah, untuk nilai untuk kita ngitung flux panas ini, kita bisa pakai rumus H dikali theta hingga min temperatur dalam. Ini untuk rumus konveksi antara udara panas dengan temperatur di permukaan dalamnya. Rumusnya kayak gini nih. Nah, ini kan kita diketahui dari rumusnya theta hingga
atau temperatur udara panasnya lah yang di dalam ovennya itu 1700 derajat Celcius dikurang dengan 900 derajat Celcius. Nah, ini kita konversikan langsung ke Kelvin saja. Jadi nanti nilainya adalah 800 Kelvin untuk di delta T-nya ini. Nah, lalu selanjutnya kita kalikan aja 30 watt per meter kuadrat Kelvin dikali dengan 800 Kelvin. Nah, nanti yang K-nya ini kita coret dengan yang kayak ini. Jadi nilai flux panas totalnya itu adalah 24.000 watt per meter kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari flux panas totalnya. Nah, mungkin ada yang mau tanya nggak nomor 2 A sama B? Cukup ya? Gue lanjut ya. Nah, yang nomor gimana yang nanya ya? Izin bertanya, Bang. Oh, jarang ya. Bang, bukannya di antara TS out sama T fluida yang di akhir itu bukannya ada 1/H juga ya, Bang? Gimana, Jalan? Gua nggak kedengeran. Di antara T surface yang out itu sama T fluida yang out itu bukannya ada ini juga ya, Bang? Kayak air konveksi gitu. Jadi 1/H gitu. Di rangkaian ya? Iya, Bang. Ya. Ini kan tadi gue baru nyoba kan bikin rangkaiannya. Kurang lebih gambarannya kayak gini. Berarti tadi kan ini kan ada konveksi dalam kan. Nah, di sini berarti konveksi luarnya kata lu ya? Iya, Bang. Nah, jadi sebetulnya bisa kayak gitu. Cuman secara umumnya ya seperti ini. Kalau misalnya mau ditambahkan, berarti ada titik baru lagi kan sini. Mungkin gue juga masih coba-coba ingat-ingat lagi terkait rangkaiannya karena udah agak lupa juga sini. Aja lah ini. Ini berarti nah ya bisa kayak gini juga nggak apa-apa. Gimana? Udah aman? Aman, Bang. Nah, ini sorry ya kalau kurang rapi karena nggak biasa juga kalau pakai pentet. Terus nilai KB-nya yang bagian C. Sebentar. Nah, yang pertama kita menghitung nilai total resistansi konduksi antar permukaan. Nah, rumusnya itu TS in ke permukaan dalamnya, surface dalam dikali TS out per total flux panasnya. Nah, itu kita substitusiin 900K min 40K per 24.000 watt per meter kuadrat. Nanti dapat hasilnya, tadi udah gue hitung 0,035 K meter kuadrat per watt. Nah, nanti nilai R totalnya itu total resistansinya ya, konduksinya itu sebetulnya 0,035. Nah, nanti resistansi total juga itu juga merupakan total atau jumlah resistansi dari ketiga lapisan. Jadi RA plus RB plus RC. Jadi nanti nilai ini tuh sebetulnya untuk ngejelasinnya. Beda suhu antara permukaan dalam dan luarnya aja. Cuman kalau kita mau menghitung secara keseluruhan,
nilainya, rumusnya ini kita jumlahkan aja semuanya dari total konduksinya ini, RA plus RB plus RC. Nah, jadi nanti kalau kita nyari nilai RB-nya, itu R total conduction-nya dikurang dengan RA dikurang dengan RC-nya. Nah, dengan rumus umumnya dari resistansi ini adalah ketebalan dibagi dengan konduktivitasnya. Nah, RA itu tadi, L-nya kan dia 1 meter kan. Nih. Nah, R yang C-nya ini 0,6, B-nya 0,6. Nah, jadi, apa tadi? Nah, ini 1/40. 40 ini nilai apa tadi? Konduktivitasnya kita bagi, hasilnya adalah 0,025 meter kuadrat kali K per watt. Nah, ini untuk RC-nya 0,6 bagi 80. 0,075 meter kuadrat kali K per watt. Nah, terus kita substitusiin kan nilai RB-nya dengan nilai konduksi tadi dikurang dengan RA dikurang dengan RC-nya. Nanti dapat nilai RB-nya yaitu 0,0025 meter kuadrat kali K per watt. Nah, karena nilai RB ini atau R-nya ini itu L per K, nah, jadi nilai KB-nya itu LB per RB. Jadi nilainya adalah 0,6 dibagi dengan 0,025 meter kuadrat kali K per watt. Jadi nanti nilai KB-nya itu 240 watt per meter Kelvin. Nah, ini nilai KB-nya, konduktivitas thermalnya. Tuh. Jadi nomor 2 udah selesai. Tapi nomor 3-nya mungkin belum gue tulis, nanti nyambi aja. Gimana nomor 2? Ada yang nanya ya? Oke. Nah, nomor 3 ya sekarang ya. Coba kirim buku yang tadi gue kirim itu. Kirim ke apa? Kirim ke ini, grup kabinet yang. Nah, sebetulnya untuk nomor 3 itu adalah soal yang pernah kalian kerjain di tutor. Jadi soalnya itu kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya nomor 3 ini, nah ini pernah kalian kerjain waktu tugas super kalian ya. Jadi kurang lebih jawabannya sama seperti yang kalian tulis, dan gue juga ngasih ke Edo buku PDF dari Perpan ini. Itu juga ada step by step langkahnya. Jadi kalau nomor 3 ini kalau mau lebih validnya bisa lihat di buku. Cuman gue coba ngejelasin juga terkait cara-caranya. Gitu. Tadi nomor 3 ya. Nomor 3 sampai 25. Nah. Sudah dikirim bro? Nah, kalian bisa ngebuka juga di bukunya di halaman 243 yang dikasih sama Edo di grup itu. Nah, kurang lebih caranya seperti itu.
Gue coba tulis dulu. Oke. Sebentar. Rumus mudahnya kayak gini. Ini hukum Fourier. Nah. Tadi silapan ya? Aduh, gua nggak tahu lagi kalau silapan ya. Iya, pakainya di situ juga. Nah, jadi untuk rumus laju konduksinya itu sebetulnya gampang, ini K dikali A dikali delta T per atasnya. Nah, jadi nilai A-nya ini itu bisa kita lihat berdasarkan gambarnya. Nah, ini kan mungkin nggak ada titik A, B, C ya. Kemudian sebetulnya dari buku itu. Nah, untuk yang A-nya atau yang pertama sebetulnya M min 1, N di titik yang ini nih. Kalau kita ngacuin dari buku, yang ini M 1, N. Nah, ini M, N min 1, yang atasnya M, N plus 1. Ini sebetulnya kan karena dia garis sumbu X dan Y kan. Ini positif, ini negatif. Nah, ini ada keterangan nilai A-nya, delta Y, dan ini juga delta X-nya. Ini juga nilai box-nya. Oke. Nah, untuk yang pertama itu di M min 1, N dulu ya. Nah, M min 1, N itu dikalinya dengan delta Y. Mengapa dikali delta Y? Karena kalau kalian lihat di bukunya, itu key conduction yang mengarah ke titik node yang utama yang di tengah itu, dia tuh ibaratnya perseginya ini full gitu jalurnya, nggak dibagi dua, nggak kebagi dua, kayak nggak kepotong gitu lah ibaratnya. Beda dengan yang di M plus 1, N. Kalau M plus 1, N dia nanti deltanya dibagi dua karena perpindahan panasnya ini dia kepotong gitu. Nah, nanti ini dikali 1 kalau misalnya kita ikutin buku lah ya, dikali 1,
Ini Tm-1,n min Tmn. Nah, Tmn ini itu adalah node pusatnya. Nah, dikali delta S atau delta X kalau di sini. Oke, ini untuk yang Min1,n. Nah, selanjutnya tulis lagi yang M,n plus 1. Nah, itu yang di bagian atas tuh ya, di atas node-nya. Kalau kalian lihat di gambar 4.6. Ini pada ngebuka ini kan PDF-nya kan? Bang, sorry bang. Itu di sebelah abang siapa bang? Itu bang, apa mantul suaranya bang? Jadi agak kurang jelas abang suaranya. Oh iya, soalnya mereka sambil nge-record juga, mastiin juga, sambil ngecas juga soalnya. Edo, kalau Edo usir aja sih bang Edo mah bang. Dulu keluar dulu. Ya. Udah di depan orang langsung loh, Edo. Ngapain lagi lihat HP? Marah Edo ya. Lanjut bang. Kali ini dikurapiin belum kan? M,n plus 1. Nah, ini untuk apa? Nilainya berarti K, konduktivitasnya dikali dengan M,n plus 1. Nah, itu delta X ya. Karena dia jalurnya full dia, nggak terpotong. M,n plus 1 min Tmn. Ini dikali dengan delta Y. Oke. Bawahnya M plus 1, N. Nah, kalau kalian lihat, itu nilai apa? M plus 1, itu kan dia delta Y kan, apa luasnya. Cuma dia terpotong, jadi delta Y per 2. Dikurung, ini Tm plus 1, N min Tmn. Ini delta X ya, kalau sesuai di buku. Nah, ini mesti muat ya. Oke lah, kita coba turun lagi sini. M, N min 1 sama dengan K dikali dengan delta X per 2. Nah, Tm, ini sama aja ditulis ulang ya, kayak gini. Min 1 min Tmn per delta Y. Nah, ini kita udah dapat ibaratnya nilai konduksinya atau perpindahan panasnya di masing-masing node-nya lah. Ibaratnya equation atau rumusnya seperti ini. Nah, terus selanjutnya, bentar ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di ini di apa gambar, panjang delta Y sama delta X ini itu sama sebetulnya nilainya. Jadi delta Y itu sama dengan delta X. Walaupun nggak ada nilai angkanya ya, cuman secara visualisasi ini sama nilainya. Jadi delta Y sama dengan delta X seperti itu. Nah, lalu
Di ke sini kita kasih keterangan dulu ya. Berarti untuk delta Y itu sama dengan delta X. Dengan delta X. Nah ini karena sama dia panjang itu. Terus atau bisa juga kita sebut delta X sama dengan delta atau ya semacamnya gitulah. Nah sehingga kalau delta X sama dengan delta ini kita asumsiin sebagai ini aja lah, delta X sama dengan delta, supaya nanti kita bisa coret gampang gitu. Nah terus kita tulis lagi di Q M-1, N itu sama dengan K dikali delta terus kali dengan Tm-1, N min Tmn. Nah ini dikali dengan delta, jadi nanti hasilnya adalah K kali dengan Tm-1, N min Tmn. Nah ini sebetulnya nanti hasilnya kayak gini. Nah lalu yang kedua itu Q M, N plus 1. Sorry. M, N plus 1. Dimana K kali delta per 2 kali dengan Tm plus 1, N min Pmn. Ini dibagi dengan delta, karena delta X sama dengan delta Y kita asumsikan juga sebagai delta ya, ini dicoret lah ibaratnya. Jadi sama dengan K per 2 dikali dengan Tm kok M1, N sini? Sorry. Hilang ya? Hilang bang. Anjir. Kapus lagi tadi. Aduh. Ini mau ngulang dari awal lagi apa lanjut aja ini? Gak apa-apa bang, ulang aja. Ulang aja, serius. Ulang aja Ulang bang. ya bang, ulang ya. Kita orang setia kok bang. Oh, mau dibuat ngulang semua tah yang di sini? Jangan ngulang itunya dong bang. Katanya ngulang. Lo juga berarti bang? Apanya ya? Gue mau udah ngambil. Udah lanjut lah. Tadi kata lo kan semuanya di sini. Udah bang, lanjut bang. Aduh, sorry guys. Anjir lah. Ini nomor 3 ya. Ini KB. Oh, KB-nya udah. Coba. Ini tinggal nomor 3 aja lah kalau gitu. Nomor 3. Jadi tadi gue tulis langsung aja lah ya. Q M-1, N itu sama dengan K dikali delta tadi. Delta PM-1
dibagi dengan delta. Nah, ini delta Y sama dengan delta X sama dengan delta. Nah, ini ya. Terus Q M, N ya, plus 1 sama dengan, sebentar, gue lihat lagi di bukunya, dia delta juga. Karena dia satu jalur full, berarti K dikali delta T M, N plus 1 min T MN bagi dengan delta. Kayak gini. Nah, lanjutnya yang ketiga ini Q M plus 1, N sama dengan K dikali delta per 2 TM plus 1, N min T MN bagi dengan delta. Nah, yang terakhir nih Q M, N min 1 sama dengan K dikali dengan delta per 2 T M, N min 1 min T M, N. Nah, ini delta ya. Nah, selanjutnya ini kan tadi kan tinggal dicoret-coret aja kan ini. Dicoret, coret, coret, coret. Nah, kayak penyederhanaan lah ibaratnya. Terus, nah ini kita ke selanjutnya aja. Itu aset. I M-1, N. Nah, ini sama dengan K M-1, N min T MN. Nah, selanjutnya itu Q M, N plus 1 sama dengan K juga, karena itu dicoretkan tadi kan. T M plus 1, M, N plus 1 min T MN. Nah, Q yang ketiga ini Q M plus 1, N sama dengan K per 2 kali T M plus 1, N min T MN. Nah, ini M, N 1 yang terakhir ini sama dengan K per 2 juga. Ini tinggal ditulis saja ya, M, N min 1 min T MN. Nah, ini udah jadi ibaratnya hasil dari penyederhanaannya. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Ini semoga aja muat lah di sini. Berarti K TM min 1 sama N. Sebentar. Ini nanti di akhiran aja ini. Ditambah K M, N plus 1 tambah dengan M plus 1, N ini K per 2 ya. Oke.
per 2 PM plus 1, N. Nah ini terus tambah K per 2 PM, N min 1. Nah ditambah dengan H delta bentar ya. Nah ini ditambah dengan H delta hingga, nah ini baru minus ya, minus berarti K2 min K tambah K tambah K per 2 tambah K per 2 tambah H delta PM, N sama dengan 0. Nah, gue lupa yang H delta theta hingganya ini apa. Coba bentar gue cari tahu dulu. Oh, ini. Jadi, ini kenapa ditambah dengan H delta theta hingga ini? Karena mensubstitusikan juga atau menambahkan juga ibaratnya nilai ini nih. Nilai dari hukum Newton perpindahan panas yang konveksi tadi kalau nggak salah. Nah, itu dia. Jadi kehapus lagi tadi di awal ya. Ada ya di sini ya. Nah, mungkin rumusnya tadi yang ini nih. A delta. Tulis di sini aja lah ya rumusnya. Yang hukum Fourier tadi kalau nggak salah tuh. Ini. Theta hingga min T M, N. Nah inilah rumusnya. Nanti juga menambahkan ini di persamaannya nanti. Dengan A-nya ini itu delta ini aja delta X atau delta Y lah itu. Tapi udah disubstitusi menjadi delta. Nah, ini nanti hasilnya kayak gini. Nah, terus Tn sama dengan 0. Ke Tn 1,n. Nah, ini kita tulis lagi. Ini sorry agak panjang ya jawabannya ya.
tambah delta theta hingga sama dengan ini langsung aja lah hasilnya udah dihitung itu 3K ini dari sini ya, kan K per 2 tambah K per 2 tambah K ini kan dia 3 kan nanti hasilnya 3K plus H delta TMN. Nah ini lah. Nah udah dapat kayak gini, selanjutnya ini ibaratnya disederhanain lagi, dikelompokkan lagi lah bahasanya. Jadi gini, Tm-1, N tambah Tm, N plus 1 ditambah dengan 1 per 2 dari tadi berapa yang setengah itu Tm M 1, N ya. Tm sorry ini plusnya nggak kelihatan ya. M 1, N. Nah inilah M plus 1, N. Tm, N. M 1. Nah ini terus selanjutnya ditambah dengan delta per K kali T hingga sama dengan yang tadi ini sebenarnya udah di otak-atik sih rumusnya ini. Delta per K ini Tm, N. Nah inilah hasilnya. Ya. Mungkin untuk nomor 3 ya seginilah kurang lebih. Gimana? Agak pusing lah ya dikit. Singannya nggak sih? Nggak masuk suara di gue. Cukup ini apa gimana? Halo? Paling nanya nggak itu? Sudah ada ngomong. Halo bang. Oh ya udah, aman-aman masuk sini. Gue kira sini nggak suaranya anjir. Ya ada mungkin gitu lah untuk nomor 3. Agak panjang, cuman sebetulnya ada di buku caranya. Kalau mungkin lu ragu sama yang gue jelasin, ya bisa tulis di buku lah, apa-apa. Nggak pernah ragu bang, percaya. Percaya. Itulah, emang harus percaya sama abang ya. Nah, kayak gitulah intinya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah inilah runtutan jawabannya. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, untuk tutorialnya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Apa doh dokumentasi doh? Bang Satria. Dokum dulu kan sebenarnya.
Suruh on cam semua kata Edo semuanya. On cam pakai Slayer. Slayer aku udah diambil. Pakai Slayer polos. Jahim aja Jahim. Bang, bolehkah kalau abang yang meriksa ditambahin nilaiku 5 aja? Rokok surya meluncur langsung. Saya screen gue matiin. Oh ya udah. Lobbying. Kalau langsung aktif pun boleh. Konten semua adekku. 044 Munir on cam. Nah, ini gua nggak mungkin. Udah. Ini Edo sini. Ini penutur sebenarnya tadi. Jadi yang ngomong gue nulis Edo tadi itu. Mana yang SS siapa? Thomas. Tom, SS Tom. Ini nggak on cam. Berarti nggak usah dikasih nanti ya. Ya, boleh. PPT yang usah dikasih lah nanti. Udah ya, Tom. Ya, Tom. Udah, mau berapa nih fotonya, Do? Berapa dong? Udah, Bang. Banyak. Jelek semua juga di orang sini. Oh, jelek kata angkatannya. Jelek berarti. Lebih dari bisa nggak, Bang? Hah? Thank you, Bang. Aduh, hapus lagi PPT-nya. Aduh, gimana dong? Hapus dong PPT-nya dong. Aduh, Mana ya, Bang ya? ya. Ulang lagi tutornya. Ulang lagi aja, Bang. Ulang lagi aja. Aduh, gimana lagi? Ya udah, nggak ada PPT apa kan? Ya, Bang. Nggak apa ya? Ya udah. Mana ya, Bang?